Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami, kelompok 2 yang membahas mengenai analisa tujuan pembelajaran kompetensi dasar ke kompetensi khusus. Baik, untuk kelompok 2 ada Ana Tiara Nisa dan saya Rake Rahman Wijana. Tujuan perkuliahan ini menjelaskan analisa tujuan pembelajaran kewirausahaan dan menguraikan tentang tujuan pembelajaran kewirausahaan. Untuk deskripsi materi, pengelompokan dilakukan oleh para ahli dalam mengumumkan profil wirausaha. Ada yang berdasar kepemilikannya, ada yang berdasar perkembangannya, dan ada yang berdasar kegiatan usahanya. Di samping itu, ada pengelompokan kewirausahaan berdasarkan perannya, seperti yang dikemukakan Robke. Nah, untuk melakukan kewirausahaan itu ada 3, yaitu kewirausahaan rutin, kewirausahaan aplikasi, dan kewirausahaan inovatif. Kewirausahaan rutin yaitu wirausaha dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Untuk kewirausahaan aplikasi yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan. Untuk wirausaha inovatif yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide kreasi baru yang berbeda. Sedangkan Jim Rare mengelompokkan profil kewirausahaan berdasarkan intensitas kerjaan dan status menjadi part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang melakukan usahanya hanya menggunakan sebagian saja dari waktu kerjanya, hanya sebagian hobi, jadi sebagai part-time lah. Kedua itu home based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah tempat tinggalnya. Ketiga, family owned business, yaitu usaha yang dilakukan dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Keempat, compreneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik menjalankan usaha secara bersama-sama. Fungsi wirausaha ada fungsi mikro, fungsi makro. Yaitu fungsi makro, dari sudut makro, wirausaha merupakan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian nasional suatu bangsa, sekaligus merupakan kekuatan ekonomi negara hingga negara tersebut mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia, handal didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Sedangkan fungsi mikro ditinjau dari fungsi ini memiliki peran wirausaha adalah penanggung risiko ketidakpastian, mengombinasi sumber-sumber ke dalam cara-cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Peranan wirausaha dalam dunia usaha yang ada di Indonesia bisa dilihat di sini, yaitu 1. Menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasi faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, juga meningkatkan produktivitas. Untuk ide kewirausahaan, menurut Jimere, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha, dan mengevaluasi ide menciptakan nilai-nilai potensial peluang usaha. Mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko kewirausahaan, yaitu mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif. Menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin, juga mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Ada 3 resiko yang dapat dievaluasi, yaitu risiko pasar atau pesaing, resiko finansial, juga resiko teknik. Untuk alternatif merubah ide menjadi peluang, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk atau jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau modifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Sumber-sumber potensial peluang. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penyaringan ide atau disebut proses screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real.
Langkah untuk penjaringan ide yaitu menciptakan produk baru dan berbeda, mengambil pintu peluang, analisis produk, proses produk secara mendalam, menaksir biaya awal yaitu biaya awal yang dikeluarkan oleh usaha baru, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan seperti dikemukakan dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lambing pada tahun 2000, kebanyakan responden menjadi wirausaha karena didasari oleh pengalaman, sehingga memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Selesai dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.